Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Guru Tunanetra Inklusi beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Ikatan Guru Tunanetra Inklusi beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Irwan Dwi Kustanto selaku narasumber kita pada siang hari ini. Dan yang saya hormati seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya lah sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di room Zoom ini dalam rangka menambah ilmu dan memperluas wawasan insya Allah. Tak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara webinar inklusif pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Tunanetra Inklusif dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional bersama saya Paul yang insya Allah akan memandu acara ini sampai selesai. Baik, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, terlebih dahulu saya bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars IGTI. Acara ketiga, pembacaan doa. Acara keempat, sambutan. Acara kelima, pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Baik, langsung saja kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars IGTI. Ya. Hadir dalam dunia profesi, bulatkan tekad semangat mengabdi dengan penuh dedikasi diri untuk mendidik generasi negeri. Dalam Ikatan Guru Tunanetra Inklusif kami tingkatkan profesionalitas, inklusivitas dan kesetaraan menjadi nilai tujuan utama. Dukunglah kami dalam membangun negeri, satukan langkah wujudkan pendidikan
pendidikan inklusif, wujudkan impian bersama kita terus maju, maju tanpa batas waktu. Dalam ikatan guru tunanetra inklusif kami tingkatkan profesionalitas, inklusif, edukatif, progresif, menjadi pedoman kita bersama. Dukunglah kami dalam membangun negeri, satukan langkah, wujudkan pendidikan inklusif, wujudkan impian bersama kita terus maju, maju tanpa batas waktu. Dukunglah kami dalam membangun negeri, satukan langkah, wujudkan pendidikan inklusif, wujudkan impian bersama kita terus maju, maju tanpa batas waktu. Maju pasti kita mampu. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Mbak Tri Purwanti SPDI. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua, marilah di sini kita bermunajat kepada Allah, memohon keridhaan Allah untuk acara atau kegiatan di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, atas rahmat dan karuniamu kami di sini berkumpul di Zoom meeting ini dalam kegiatan bedah buku dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Tunanetra Inklusif. Berilah kelancaran dalam kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, ya Huda, berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami. Tunjukkanlah bahwa yang benar itu adalah benar dan berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya, dan berilah petunjuk kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya, dan tempatkanlah kami dalam jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa sesama saudara muslim kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, selanjutnya monggo untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan doa yang dibacakan oleh Mbak Tri Purwanti SPDI. Semoga dengan doa tadi acara kita pada siang hari ini diberi keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai. Baik. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Ikatan Guru Tunanetra Inklusif kepada Bapak Alam Rahmanda SIP. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Fauzia.
Ini suara saya jelas ya? Jelas. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Baik, yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus Ikatan Guru Tunanetra Inklusif. Dan juga yang saya hormati Bapak Irwan Dwi Kustanto, narasumber kita. Terima kasih Pak Irwan sudah hadir bersama kami IGTI. Semoga Pak Irwan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga yang saya banggakan seluruh peserta webinar Ikatan Guru Tunanetra Inklusif, ya. Saya ucapkan selamat datang. Ya. Terima kasih sudah hadir. Semoga kegiatan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bulan Desember ini merupakan bulan yang sangat istimewa bagi kita semua, ya. Terutama bagi penyandang disabilitas, ya, dan juga bagi para penggiat inklusivitas, karena di bulan Desember ini ada satu hari, ya, yang namanya Hari Disabilitas Internasional yang jatuh, ya, pada tanggal 3 Desember dan sudah menjadi rutinitas, ya, dan tradisi bagi OPD, ya, bagi organisasi penyandang disabilitas itu pada bulan Desember ini menyelenggarakan kegiatan dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional, ya, termasuk IGTI di dalamnya, Bapak dan Ibu. Ya, tentunya bukan tanpa alasan, ya, kita memperingati Hari Disabilitas Internasional, ya. Perlu saya sampaikan bahwa inklusivitas itu harus diperjuangkan, Bapak dan Ibu. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa sampai saat ini, ya, suka tidak suka di tengah-tengah masyarakat kita itu masih banyak terjadi stigma negatif terhadap kaum disabilitas, ya. Masih banyak yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas itu tidak berguna, ya. Banyak juga yang beranggapan bahwa disabilitas itu tidak bisa apa-apa. Dan masih banyak juga yang beranggapan bahwa kaum disabilitas itu ya sama masyarakat, gitu, ya. Nah, tentu pemikiran-pemikiran seperti ini perlu kita antisipasi, Bapak dan Ibu, ya, sehingga kami selalu mensosialisasikan, ya, terkait dengan keberadaan kaum disabilitas di tengah-tengah masyarakat, ya. Ya, kita harus buktikan bahwa kita ini bisa, kita ini mampu. Ya. Nah, tentunya bisa dan mampu ini harus difasilitasi, ya. Nah, siapa yang memfasilitasi? Pemerintahlah yang memfasilitasi. Ya, kita dorong pemerintah untuk memfasilitasi, tentunya fasilitas yang inklusif dan ramah, ya. Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, khususnya Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa sampai hari ini, ya, tidak sedikit penyandang disabilitas itu yang sudah meraih kesuksesan di dalam hidupnya, ya. Ada yang menjadi guru, ya, seperti kita di DGT ini banyak guru, ya. Nah, lalu ada juga yang menjadi penulis, nah seperti Pak Irwan, ya. Beliau adalah penulis, banyak karya yang sudah beliau hasilkan yang luar biasa, ya. Dan tidak sedikit juga para penyandang disabilitas itu yang sudah bisa menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Ini luar biasa, ya. Ini bukti kepada masyarakat bahwa kita ini bisa dan mampu, ya. Tentunya dengan syarat tadi, fasilitas yang inklusif dan ramah, ya. Ya, kita dorong terus pemerintah untuk bisa melakukan itu. Dan semoga di tahun-tahun berikutnya lapangan pekerjaan untuk kaum disabilitas itu jauh lebih luas lagi, jauh lebih banyak lagi, ya. Sehingga Indonesia emas, Indonesia inklusif bisa segera terwujud. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan hal tersebut, maka hari ini kami Ikatan Guru Tunanetra Inklusif, ya, menyelenggarakan sebuah webinar inklusif, ya, bedah buku meditasi kopi, ya, yang dimana penulisnya adalah Pak Irwan, ya. Beliau sudah hadir di sini sebagai narasumber, ya. Nah, nanti Pak Irwan di sini akan menceritakan tentang isi buku, ya, tentang isi buku daripada meditasi kopi itu,
Dan juga nanti Pak Irwan juga akan menceritakan terkait dengan proses pembuatan bukunya, ya. Dari awal buku itu dibuat, ya, sampai diterbitkan. Nah, saya pikir nanti para peserta ini, saya yakin ya, akan sangat tertarik dengan pembahasan kita hari ini, ya, terutama para guru, ya. Ini kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, ya. Jadi jangan dilewatkan, ya. Dan semoga kegiatan hari ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak dan Ibu, tidak panjang lebar saya berbicara, ya. Saya Ketua IGTI dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi membuka kegiatan webinar inklusif bedah buku meditasi kopi, ya, dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari terus bergerak mewujudkan inklusivitas. Salam inklusif edukatif progresif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Alam Rahmanda SIP selaku Ketua Dewan Pengurus Ikatan Guru Tunanetra Inklusif. Hadirin peserta yang saya hormati, tibalah kita pada acara inti webinar siang hari ini, yakni pemaparan materi bedah buku meditasi kopi yang akan dipandu oleh moderator kita, yakni Mbak Diah Witaloka. Beliau ini adalah seorang guru di SMA di SMAN 1 Sinjai, guru sejarah pendidikan Islam. Kepadanya kami silahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Fauzi. Ini suara saya terdengar, Mbak? Ya, jelas. Baik. Ya. Sebelum kita memasuki acara diskusi kita, ada baiknya saya meminta kepada para peserta webinar kita untuk membuka kameranya untuk difoto bersama pemateri kita, bersama Pak Irwan. Disiapkan para pesertanya, membuka kamera, dan kita akan berfoto bersama. Baik, sudah dibuka semuanya? Baik, saya mulai ya untuk berfotonya. Berikan senyum terbaik Anda semuanya. 1, 2, dan 3. Sekali lagi, panitia tolong. Saya ulang lagi. Saya pandu. Dibuka kameranya. 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih. Oke, kita akan memulai acara diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali saya, Diah Witasoka, selaku moderator pada siang hari ini akan menyapa dan menyambut Anda sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah kesibukan kita, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas diri kita untuk selalu menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan produktif. Baiklah, acara ini diselenggarakan sebagai peringatan Hari Disabilitas Internasional, yang mana ini sebagai bentuk perwujudan kami, kepedulian kami dalam merubah paradigma masyarakat yang awalnya adalah karitatif dan charity menjadi paradigma yang human right based. Oleh karena itu, kami membutuhkan komitmen dan kesadaran positif bagi masyarakat umum dan para disabilitas untuk senantiasa semangat berkarya, terus meningkatkan kualitas diri, potensi dirinya, untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, dan salah satunya menjadi seorang penulis yang handal. Untuk itulah kami telah menghadirkan pemateri kita, narasumber kita yang hebat, yaitu Bapak Irwan Dwi Kustanto, yang saat ini akan membantu kita membedah bukunya yang berjudul Meditasi Kopi, dan sekaligus akan memberikan materi terkait dengan teknik penulisan buku, mulai dari perencanaan penulisan hingga penerbitan sebuah buku. Untuk itu, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit profil dari Bapak Irwan Dwi Kustanto yang akan menjadi narasumber hebat kita pada siang hari ini.
Baiklah, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 7 November 1966. Beliau merupakan lulusan S1 dari Fakultas Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1994. Pada tahun 1995 hingga 2002, beliau menjabat menjadi Kepala Bagian Produksi dan Perpustakaan Yayasan Mitra Netra. Selanjutnya, pada tahun 2002 hingga 2015, beliau menjabat menjadi Wakil Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Netra. Selain itu, ada begitu banyak karya-karya beliau yang telah dihasilkan. Salah satunya adalah penerbitan buku antologi puisi yang berjudul Taman Dalam Gelap yang diterbitkan oleh penerbit Spasi pada tahun 2012. Dan selain itu juga beliau mendapatkan penghargaan sebagai tunanetra yang berkarya dalam tulisan, dan penghargaan ini diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Fauzi Bowo, pada kesempatan acara Pesta Buku Jakarta ke-20 di Istora Senayan tahun 2010. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi kita, izinkan saya untuk menyapa Bapak Irwan Dwi Kustanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Dia. Mbak Dia, Kak Dia. Mbak Dia saja. Biar terlihat muda, Pak. Iya. Mungkin ini pertemuan pertama kita ya, Pak ya? Begitu ya? Ya, sepertinya. Tapi namanya Bapak sebenarnya tidak asing lagi. Ya, mungkin karena Bapak memang terkenal ya. Saya senang sekali bisa memandu diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa diskusi kita terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan yang disampaikan oleh Bapak, dan sesi kedua adalah tanya jawab. Sesi pertama terbagi menjadi 2 tahapan. 15 menit pertama Bapak menyampaikan bedah buku yang dikarang Bapak sendiri, yaitu Meditasi Kopi, dan selanjutnya 15 menit berikutnya adalah penjelasan tentang teknik pembuatan buku tersebut. Baik, Bapak, sudah siap, Pak? Semangat? Oke. Baiklah, kepada para peserta semuanya, fokus terhadap pemateri ini dan siapkan pertanyaan kepada teman-teman semuanya, dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Irwan Dwi Kustanto untuk menyampaikan materi. Silakan, Bapak. Terima kasih Mbak Dia. Teman-teman sahabat tunanetra guru inklusi se-Indonesia, saya menaruh hormat pada semua teman-teman karena saya termasuk orang yang mengalami sekolah itu di sekolah zaman SLB ya, tahun 50, 60, 70, kemudian beralih integrasi tahun 80, 90, dan mulai inklusi 2000 ke atas ya gitu ya. Nah, tentu saja saya kira di teman-teman guru di sini salah satu atau beberapa orang sudah tidak asing saya dan sudah mengenal karena pernah dulu bekerja sama atau pernah juga menjadi salah satu trainee saya dan sebagainya. Kesempatan ini saya ingin membedah sebuah buku Meditasi Kopi. Sebetulnya Meditasi Kopi ini ada teman-temannya gitu, tidak satu buku. Jadi ada 3 buku. Dari Syair Mataku, Gelang Ilalang, dan Meditasi Kopi. Ini mulai dari tahun 2013 sampai 2023 ya, 10 tahun teman-teman. Tapi yang Meditasi Kopi ini memang di 2023 ya, semenjak saya bergelut di bidang perkopian. Jadi saya adalah peracik kopi di Kopi Egalita, sebuah kafe di Yogyakarta. Di sanalah saya mulai menyelami kopi. Nah, kaitannya dengan webinar ini, kenapa kok ada kaitannya Meditasi Kopi dengan dunia inklusivitas atau kita terus bergerak menuju inklusivitas, karena memang di dalam nilai-nilai atau di dalam puisi-puisi yang saya buat itu ada value, ada nilai-nilai yang terkait dengan dunia inklusivitas. Kalau saya kira kalau ngomong soal dunia inklusi, teman-teman guru di sini sudah lebih mahir atau pakar daripada saya. Jadi saya tidak akan membahas masuk ke wilayah itu. Saya pikir minimal ada 4 ya teman-teman value atau nilai atau prinsip yang ada di dalam dunia inklusi seharusnya begitu. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Bapak Alam sebagai Ketua IGTI. Nah, saya merasa bahwa di dunia pendidikan inklusi mestinya ada nilai-nilai. Pertama yaitu penerimaan.
Yang kedua adalah penghargaan atau penghormatan. Yang ketiga adalah perlindungan. Dan yang keempat adalah kesetaraan. Nah, nilai-nilai ini ada di dalam buku Meditasi Kopi. Saya mungkin tidak akan menjelaskan Meditasi Kopi secara keseluruhan dan nilai-nilai ini. Paling enggak ada satu singgungan lah 15 menit ini di yang pertama ya, di penerimaan. Jadi nilai penerimaan, acceptance. Nah, bagaimana penerimaan ini sebenarnya kita kan mengandaikan inklusif itu ada beberapa beberapa komunitas atau beberapa struktur di dalamnya gitu. Nggak mungkin satu kan, namanya inklusif pasti ada dialog di sana, ada interaksi. Nah, mengandaikan interaksi itu pertama baik dari sisi yang mayoritas atau yang minoritas atau yang dianggap mayoritas atau yang dianggap minoritas, pasti keduanya harus ada penerimaan terlebih dahulu gitu. Sebelum nanti ada penghargaan, ada penghormatan, ada perlindungan, dan ada juga kesetaraan gitu. Nah, kali ini saya tidak hendak membicarakan bagaimana penerimaan dari sisi yang kuat kepada yang lemah. Justru sekarang ini bagaimana kita nih yang dianggap dalam tanda petik oleh orang di luar sana sebagai kaum yang lemah, yang tadi dibilang Mas Alam sebagai beban atau sebagai orang yang memang dibebani atau beban ya, beban dalam masyarakat, bisa menerima dirinya sendiri. Gitu. Ini karena ini saya anggap proses yang paling berat dalam hidup kita. Saya mengalaminya sebelum kebutaan total menerpa diri saya. Ya, sebagai seorang laki-laki dulu saya mempertanyakan menerima itu sebetulnya suatu pintu bagi saya untuk masuk ke dunia yang lebih inklusif, yang lebih luas begitu. Karena kalau waktu itu saya tidak menerima diri saya, maka saya tidak menjadi orang seperti sekarang ini. Nah, saya akan masuk ke situ. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke Meditasi Kopi, saya ingin ada relawan yang membacakan satu atau dua puisi yang dimana menggambarkan sedikit tentang buku Meditasi Kopi itu puisinya apa sih gitu. Karena di situ ada 80 puisi yang isinya semua kopi gitu. Nah, saya berusaha menyelam sebagai kopi. Nah, apakah ini ada nilai-nilai inklusivitas yang mari kita dengar bersama. Saya ingin salah satu relawan ini membuka dulu mikrofonnya, Mbak Ahimsa Swadesi. Mbak Ahimsa ini adalah relawan di Yogyakarta. Dia adalah sarjana dari sastra Inggris dari Universitas Gadjah Mada, di mana dia menjadi relawan semenjak dia bergelut dengan Cakra Dewantara ya, salah satu tokoh pendidikan sudah kita kenal, Bapak Dewantara, dan dia adalah pencinta museum Dewantara. Mbak Ahim sudah buka mikrofonnya? Kalau sudah buka, monggo dibacakan satu atau dua puisi biar teman-teman mendengarkan apa sih Meditasi Kopi itu. Silahkan Mbak Ahim. Siap. Terima kasih sekali sebelumnya Pak Irwan, guru dan pendidik saya juga yang sudah banyak ini yang menginspirasi. Dan terima kasih Bapak Ibu Ikatan Guru Tunanetra Inklusi yang sudah mengizinkan untuk ikut bergabung. Mohon izin membacakan salah satu puisinya Pak Irwan. Saya banyak belajar soal ini ya, ketajaman hati, ketulusan hati dari beliau, dan insya Allah ini sangat terpancar dari puisinya. Aku ini kopi, buah karya Irwan Dwi Kustanto. Kopi tak pernah berpaling tatkala orang memanggilnya si biji hitam atau si rasa pahit. Ia pun tak menangis ketika parasnya yang cantik kemerah-merahan dipetik oleh langit. Kesabarannya yang membatu kala panas mentari membusukkan buah dadanya yang legit. Isak tangisnya
disimpan diam-diam. Tatkala kulitnya satu persatu dilepaskan hingga telanjang tubuhnya terkelupas dengan semu. Dalam hening dirasakannya tumbukan alu sebagai takdir yang menjadikannya tubuh pahit. Saat air mendidih itu menghujaninya bertubi-tubi, ia justru mengembang, menebar wewangian dewa ke dalam sukma manusia. Dalam biji hitam yang pahit terdengar sebuah tanya. Mengapa kau hanya bisa mengeluh? Mengapa kau hanya bisa mengeluh? Terima kasih. Terima kasih Ahim, luar biasa. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Di sana saya masuk ke dunia kopi, masuk ke kopi. Jadi kopi tidak ada masalah dia dikatakan si biji hitam atau dia si pahit, dia tidak ada masalah. Seperti halnya hidup kita ya teman-teman. Kita dikatakan ya si buta, ya si dulu masih kecil saya dibilang ya si juling, ya si kotok, ya si apalah banyak lah itu. Kemudian di situ jelas ya teman-teman, ketika kopi menerima nasibnya, dia sedang cantik-cantiknya teman-teman. Karena biji kopi itu aslinya sebetulnya buah kopi itu merah teman-teman. Ada merah, ada kuning ya, tapi kebanyakan merah. Nah merah itu lagi cantik-cantiknya dia dipetik teman-teman. Dipetik, kemudian setelah itu dia dikuliti. Setelah dikuliti tidak sampai di sana, dia dibusukkan teman-teman. Jadi buah kopi itu manis rasanya. Dia dibusukkan, setelah itu terjadi fermentasi, maka biji kopinya menyerap dari fermentasi buah kopi itu. Nah, rasa pahit itu nanti teman-teman di dalam buku meditasi kopi itu akan diceritakan, dia akan bisa berasa pisang, berasa nanas, berasa macam-macam lah. Tergantung biji kopi itu dekat-dekat mana gitu. Kalau dia dekat-dekat dengan pohon coklat, dia akan rasanya akan kecoklat-coklatan. Bila dengan banyak pohon pisangnya di sana, dia akan seperti banana dan sebagainya. Nah, setelah dia difermentasi sedemikian rupa, kemudian biji kopi itu dijemur teman-teman. Dijemur sampai 1,5 bulan. Ada yang sampai 40 hari, ada yang sampai 60 hari ya. Dipanas terik matahari sehingga dia harus kadar airnya menjadi antara 11 sampai 13 gitu. Kering dia. Tidak cukup sampai di sana. Kopi masih ditempa lagi oleh alam ini, dia ditumbuk, digrinding, digiling ya, jadi bubuk. Tapi itu pun tidak cukup sampai di sana. Setelah dia ditumbuk, dijadikan bubuk, lalu diseduh air panas. Jadi kopi sedemikian rupa seperti kita, tapi di ujungnya nanti itu di dalam puisi tadi dia katakan bahwa dia selalu mendengar manusia lah banyak mengeluh begitu. Padahal kopi sendiri dia tidak mengeluh. Nanti ada berikutnya di puisi berikutnya sebetulnya ada pertanyaan atau ada pernyataan di sana. Sebelum puisi berikutnya itu dia bilang bahwa ya cobalah Anda belajar pahit, belajar menerima pahit, belajar kepahitanku gitu. Nanti satu saat kamu akan bisa menikmati pahitnya hidupmu gitu. Jadi ada sindiran-sindiran kopi di sana. Nah, itulah teman-teman, meditasi kopi itu sebetulnya adalah perenungan saya yang mendalam. Saya masuk ke dunia seakan-akan saya kopi gitu. Saya berbicara untuk mewakili kopi kepada manusia gitu. Karena manusia ini banyak juga yang seperti kopi ditempa sedemikian rupa, tapi mereka nggak sadar bahwa mereka sedang ditempa oleh alam ini
diambil kualitas-kualitas yang terbaik. Dan hasilnya sebetulnya menurut saya guru inklusi tunanetra ini ya sedemikian itu. Saya yakin tempaan teman-teman jauh dari kopi. Dan sekarang dibalik ya teman-teman. Dulu kita ini murid-murid dianggap beban di sekolah-sekolah inklusi, dianggap murid yang bermasalah. Nah sekarang dibalik. Teman-teman memberikan kontribusi kepada mereka-mereka semua. Begitu. Dan ini sebetulnya tidak usah webinar ini, kita diam di Zoom ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kualitas-kualitas seperti itu. Kita diam saja sebetulnya kita sudah menunjukkan hal seperti itu. Nah, tapi ini webinar ini ya untuk rame-rame sedikit lah, enggak apa-apa. Mbak Dia nanti kalau 15 menit sudah selesai, saya dikasih tahu. Saya ngoceh terus ini. Nah, itu teman-teman, inklusif seperti halnya kopi, dia tidak bermasalah dengan gula, tidak bermasalah dengan susu, tidak bermasalah dengan sirup-sirup dan sebagainya. Air apapun dia terima sebagai teman di cangkirnya gitu. Itu salah satu inklusivitas. Yang tadi kan saya sudah bilang bahwa penerimaan dirinya, dia dibilang si rasa pahit, itu dia menerima sepenuhnya gitu. Dan bahkan di puisi-puisi meditasi kopi itu, pahit itu bisa menjelma sebagai huruf, sebagai kata, akhirnya diterima oleh penyair, dituliskan oleh penyair gitu. Jadi kadang-kadang penyair-penyair itu nggak bisa lepas dari kopi katanya gitu. Kalau mereka nggak minum kopi, nggak keluar tuh kalimat-kalimat yang indah dari kepalanya gitu. Sampai sedemikian rupa teman-teman. Jadi saya membayangkan kalau ini kopi kita renungi, kita pelajari, kita ambil toladannya gitu untuk diri kita, menurut saya sih sangat pas gitu. Di dalam meditasi kopi itu teman-teman ada dialog antara barista buta, ya saya sebagai barista, kemudian dia juga sebagai barista juga sebagai penyair gitu. Dan ya sudah berlakulah di sana inklusivitas sebetulnya, karena yang dilayani itu orang-orang yang memang ingin minum kopi, dan ketika orang-orang yang minum kopi dia tidak peduli apakah dia melihat, tidak melihat, dia sahabat tuli atau tidak, atau dia karyawan atau guru, siapapun dia layani, itu sebenarnya sudah masuk di dunia inklusivitas. Ada kesetaraan di sana gitu. Di dalam kopi itu ada kesetaraan karena rasa pahit dalam kopi itu tidak meninggalkan rasa-rasa lainnya teman-teman. Yang tadi saya bilang, kalau teman-teman sudah peminum kopi yang original, maka di dalam kopi itu nggak semuanya pahit loh teman-teman. Di sana ada sedikit rasa manis, sweetnya. Ada rasa juga selain itu masam, ya, ada rasa masamnya. Dia kayak lemon, kayak jeruk itu ada sedikit. Kemudian ada rasa juga rempah. Jadi kalau sebetulnya banyak rasa di dalam kopi itu tidak pahit, tapi dia tidak berkeberatan untuk dia dikatakan pahit. Jadi itu poin pertama dari nilai-nilai inklusivitas, yaitu penerimaan. Kalau dia sudah menerima dirinya, dia akan bisa mentertawakan dirinya, dan dia bisa juga melihat sekelilingnya itu sebagai sesuatu yang bisa berkontribusi bagi kemajuannya, bagi kesuksesannya, bukan tekanan, bukan beban. Itu. Nah ini sebetulnya kita akan bicara yang kedua, penghargaan, kemudian perlindungan dan kesetaraan. Tapi nanti habis di pembedah buku ya. Saya masuk yang kedua ya Mbak Diah ya, yang bagaimana buku ini bisa terbit sampai hari ini gitu. Sampai hari ini. Jadi ada 7 teman-teman, ada 7 hal yang harus diperhatikan nanti kalau teman-teman ingin menerbitkan buku. 7 hal ini penting sekali sampai nanti buku itu terbit. Jadi pertama, buku itu tentu saja adalah karya ya, karya tulis, baik berupa fiksi maupun berupa non-fiksi, ilmiah atau akademik dan sebagainya. Nah, kebetulan saya sastra, jadi saya menulis adalah buku puisi. Tentu saja ini penuh dengan imajinasi, penuh dengan kata-kata yang metaforis ya. Jadi kata-kata yang memang tidak bisa diterjemahkan secara real begitu saja. Nah, ini tingkatannya sebetulnya sudah lebih sulit ya untuk tahapan
membuat buku puisi ini. Saran saya sih nanti kepada Ikatan Guru Tunanetra Indonesia, teman-teman bisa menulis kok, yaitu pengalaman teman-teman di dalam kelas gitu. Ini juga belum ada nih gitu yang menulis. Jadi bagaimana teman-teman guru tunanetra punya pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan kepada dunia pendidikan ketika dia ada di kelas atau dia menyelesaikan hal-hal yang memang dia lakukan dengan keadaan dia sebagai tunanetra. Nah, itu ada teman-teman ada 30, ya saya kira bisa satu buku sendiri itu. Kalau masing-masing tulisan 10 halaman kan sudah 300 halaman. Keren itu. Itu saran saya. Nah, bagaimana kita menerbitkan buku urut-urutannya? Pertama, tulisan sudah ada. Kalau teman-teman menulis yang tadi saya usulkan, saya kira dalam waktu seminggu teman-teman sudah bisa nulis masing-masing karena itu pengalaman masing-masing. Nggak usah khawatir teman-teman, tulisan itu bagaimana, karena nanti ada editor. Jadi yang kedua, tadi karyanya sudah, tulisannya sudah, yang kedua adalah editor. Nah, bagaimana editor ini? Kalau ini sebetulnya semua dilakukan oleh penerbit ya. Tetapi kalau ini teman-teman mau melakukannya sendiri, maka teman-teman bikin tim aja gitu. Jadi kalau saya sendiri memang diedit oleh orang-orang yang hebat ya. Pertama oleh seorang penyair Tulungagung yang kebetulan juga istri saya sendiri. Yang kedua adalah teman dari sastra Sanata Dharma ya, Mas Ibeng kalau saya panggil gitu. Nah, kebetulan saya kenal itu sehingga mereka menjadi penerbit. Kemudian yang ketiga, tadi satu karyanya, kedua editornya, yang ketiga pengantarnya. Nah, saya kira kalau sudah organisasi Ikatan Guru Tunanetra Indonesia ini sangat tidak berkesulitan minta pengantar profesor atau doktor gitu ya. Nah, kalau sendiri-sendiri, nah ini memang tentu saja jejak rekam Anda akan mempertaruhkan di sana gitu. Siapa Anda gitu. Nah, oleh sebab itu kalau demikian kesulitannya, maka kita bisa minta rekomendasi gitu. Misalnya saya nih, saya kan bukan penyair, tetapi ini buku-buku puisi 3 ini. Nah, bagaimana supaya buku puisi ini diantar oleh kritikus sastra atau oleh penyair gitu. Nah, kalau saya yang minta itu akan sulit teman-teman. Oleh sebab itu saya akan minta salah satu teman yang sudah di dunia sastra, dalam hal ini memang FX Rudi Gunawan, mungkin teman-teman sudah dengar dia seorang novelis besar. Saya mintakan sama dia, tolong dicarikan pengantar saya. Nah, maka dicarikanlah Dr. Budi Irawanto, misal dari UGM, kenalannya. Kemudian ada salah satu kritikus sastra atau peneliti sastra dari Indonesia juga yang tinggal di Amerika sana, namanya Bung Moses gitu. Dan ada Mas Rudi sendiri juga nulis tentang itu, dan ada Gusmus namanya yang di Jogja. Nah, saya sudah dapat pengantarnya. Jadi saya sudah dapat karya saya, dapat editornya, dapat pengantarnya. Setelah itu komplit, maka saya harus mencari layouter. Layouter ini tentu siapa saja bisa sih sebetulnya. Tetapi kalau yang lebih profesional itu bukunya akan lebih berkualitas dan bagus gitu. Layouter ini sebenarnya banyak ya. Kayak mitra-mitra sendiri juga punya layouter, misalnya Mas Budi gitu. Jadi kalau ini misalnya teman-teman nulis, ya minta tolong aja Mas Budi, selesai sebetulnya layouter. Itu adalah orang yang mendesain buku itu. Yang selanjutnya yang keempat itu desain cover. Nah, desain cover ini bisa dengan kita mendesain, tentu ini orang awas ya, tapi konsepnya bisa dari kita teman-teman. Kalau saya sendiri konsep desain cover ini saya mintakan dari pelukis. Jadi karena saya punya kenalan pelukis, maka covernya itu adalah lukisan, yaitu Mas Wani Darmawan dari Yogyakarta sini, kemudian Mas Iyas adalah salah satu anak muda dari Cakra Dewantara, salah satu temannya Mbak Ahim tadi. Kemudian ada pelukis dari Malaysia, Mbak Arina, yang dia adalah menggemari puisi-puisi saya. Lalu saya minta lukisannya untuk cover ini gitu. Nah, jadi kalau saya covernya itu adalah dari lukisan. Tapi teman-teman bisa saja dari desain komputer dan sebagainya, tergantung desainernya nanti. Nah, ini nggak sulit juga, nyari desainernya banyak sekali gitu. Di mitra-mitra juga ada. Kemudian setelah kita dapat desain segala macam,
yang paling berat dari semua ini adalah ISBN, teman-teman. Ya, ISBN ini International Standard Book Number. Jadi buku kita boleh beredar kalau kita punya ISBN ini. Tetapi kalau 1, 2, 3, 4 tadi sudah dilewati, ISBN ini akan keluar karena ini gratis, teman-teman. Tidak berbayar kecuali kita pakai jasa penerbit. Tapi kalau kita sendiri yang ngurus, ini hanya kita online saja, kirim saja covernya, layoutnya, isinya, dan kata pengantarnya. Nanti ISBN akan keluar sekitar 3 sampai 7 hari kerja, ya. Dia sudah keluar. Dan buku meditasi kopi ini sudah keluar, alhamdulillah. Dan kemudian setelah itu cetak. Nah, ini cetak nih teman-teman. Setelah ISBN selesai, buku naik cetak ini paling persoalan paling rata-rata teman-teman lah di sini. Karena cetak ini perlu pendanaan. Kalau tidak ada yang mendanai, kalau teman-teman ini organisasi sebetulnya enak. Bagaimana cara misalnya IGTI, saya kasih ide ya teman-teman, cara mendanai supaya ini cetak. Ya bisa saja, misalnya IGTI 30 orang tadi nulis misalnya. Nah, maka kita terbitkan. Bagaimana mencetaknya? Ya sudah, masing-masing 30 orang itu beli saja, masing-masing 5 gitu. Katakanlah harganya itu, harga jualnya katakanlah 60.000, maka 5 terbitan kali 60.000 300.000. Nah, kalau kali 3.000 udah 10 juta, udah cukup teman-teman untuk mencetak buku itu. Dan itu udah bisa diedarkan ke seluruh Indonesia. Itu cara yang paling mudah kalau di organisasi. Nah, kalau perorangan seperti saya bagaimana? Nah, tekniknya teman-teman adalah pakai pre-order. Jadi kita meminta teman-teman atau kawan-kawan kita di lingkaran kita untuk memesan dahulu, membayar dahulu, nanti bukunya belakangan. Nah, jadi dari uang yang teman-teman lakukan pembayaran itu, maka naik cetak. Nah, sementara ini buku meditasi kopi ini akan naik cetak sekitar 200 eksemplar. Gitu. Dan alhamdulillah itu mungkin saya akan bisa lakukan dengan pre-order. Terima kasih teman-teman yang sudah membantu saya untuk membeli buku itu secara pre-order duluan ya. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, tentu saja ini adalah launching dan marketing ya, peluncuran gitu. Buku pertama saya sebetulnya Angin Pun Berbisik, bukan Taman Dalam Gelap. Nah, Angin Pun Berbisik ini terjual 3.000 eksemplar. Itu buku puisi juga teman-teman. Tetapi dia terungkit atau terangkat oleh karena saya masuk Kick Andy. Jadi orang se-Indonesia tahu ada buku itu, sehingga waktu itu di Gramedia 2.000 langsung habis. Jadi cetak kedua dan sebagainya. Jadi tapi kalau sekarang ini bagaimana kalau saya tidak masuk Kick Andy dan sebagainya begitu. Maka yang bisa dilakukan adalah saya belajar nih dari teman-teman tunanetra juga, ada Mas Viko, ada Mas Sofian di situ. Jadi menggunakan WA dan lain-lain lah ya, dengan cara lain-lain untuk bisa memarketingkan itu. Dan cara-cara seperti ini gitu kita lakukan webinar gitu. Saya ini sudah kedua kali ya untuk mensosialisasi buku meditasi kopi ini. Yang pertama di Yogyakarta ini di Radio Buku, dan ini adalah yang kedua di IGTI. Dan yang ketiga nanti ada saya di UIN Jakarta dan di Universitas Indonesia Depok. Itu saya lakukan terus-menerus. Bagaimana caranya? Ya hubungi saja mereka. Mereka akan tertarik karena buku-buku kita buku-buku yang menurut mereka ya cukup baik untuk dibedah gitu. Nanti kalau buku-buku teman-teman dari IGTI ini adalah buku-buku tentang bagaimana pengalaman guru tunanetra mengajar teman-teman yang berpenglihatan, ini juga unik, langka gitu di dunia gitu loh. Dan ini juga akan banyak dibedah orang begitu, dan itu nilai marketingnya tinggi sekali. Saya kira itu 7 hal yang saya lakukan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan saya harap tidak terlalu lama IGTI juga akan buat buku tuh. Bisa masing-masing orang buat buku, bisa juga antologi tulisan teman-teman. Begitu Mbak Diah mungkin paparan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Benar-benar materinya sangat menginspiratif. Saya jadi tertarik untuk menulis ya. Karena saya juga termasuk salah satu yang hobi menulis, tapi belum sempat diterbitkan karena ya tadi cenderungnya mungkin terhenti pada step keberapa yang tadi Bapak bahas. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak terkait dengan tulisan meditasi kopi ya.
Saya ingin bertanya, menurut Bapak sendiri, bagaimana peluang sebenarnya tunanetra khususnya untuk menjadi seorang penulis? Karena kan tadi seorang penulis itu sebenarnya membutuhkan imajinasi kan. Imajinasi ya salah satu imajinasi didapatkan dari panca indera. Nah, terkadang bukan hanya orang awas sendiri, tunanetra sekalipun terkadang terhenti di sana, tidak mau menjadi menulis karena tidak bisa melihat, jadi imajinasinya kurang. Nah, padahal tadi saya memperhatikan Bapak membuat meditasi kopi ini berdasarkan rasa sebenarnya kan, karena Bapak suka menyeduh kopi sehingga mengimajinasikan Bapak sebagai kopi. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana sih sebenarnya seberapa besar peluang tunanetra untuk menjadi seorang penulis yang baik? Sangat tinggi ya kalau sekarang ini, karena bacaan dan tulisan-tulisan sudah banyak beredar dan kita bisa mengaksesnya, nggak seperti saya dulu gitu. Sekarang udah sangat mudah. Jadi untuk dunia penulisan ini sangat terbuka, dan mumpung masih belum banyak ya tunanetra menulis, bisa dipakai hitung pakai jari saya kira ya, bisa disebut teman-teman yang baru menulis itu. Dan ini kesempatan kita untuk ya sebagai penulis begitu. Tapi yang saya inginkan sebetulnya konsisten gitu ya, untuk menulis terus begitu. Nah, ini yang memang perlu terus pendampingan ya Mbak Diah ya. Nah, soal rasa memang semua, kalau karena saya di sastra ya, memang soal rasa ini semua saya ambil, saya pakai Mbak Diah gitu. Baik dari sedih, gembira, GR sekalipun gede rasa gitu, situ saya pakai untuk menulis gitu. Jadi enggak apa-apa, tunanetra gede rasa itu enggak apa-apa, itu bisa jadi tulisan sendiri loh Mbak Diah. Saya contohkan ya Mbak Diah ya. Ya. Misalnya gini, ini GR, tunanetra tuh GR banget lah pokoknya. Kayaknya saya dulu begitu, sulit mencari teman, sekali dapat teman tuh, misalnya teman, kalau saya pria ya, mungkin kalau Mbak Diah teman cowok ya, kalau saya teman, karena saya pria, mungkin saya teman wanita gitu. Kalau ada teman wanita yang berbaik dengan saya gitu, atau apa ya, atau mencoba mendekati saya gitu, saya GR-nya bukan main, wah gede rasa gitu, bahwa saya ini orang itu suka sama saya, padahal itu belum tentu. Nah, tetapi itu saya pakai saja untuk di dunia tulis, saya pakai Mbak Diah. Contohnya ini, misalnya puisi saya bacakan sedikit saja ini. Judulnya adalah Barista Buta. Barista Buta karya Irwan Dwi Kustanto. Barista Buta itu menginginkan ada bintang jatuh dalam cangkir kopinya. Ia berkomat kamit membacakan mantra yang pernah dilafalkan Arjuna sebelum busur panahnya melesat menembus langit. Tatkala air dikucurkan ke dalam cangkir, ia membayangkan beribu kupu-kupu berebut meteor terkena anak panah. Ia mengedip-ngedipkan matanya, membayangkan bintang dan kupu-kupu menjelma Arjuna yang memanah hatinya. Oke, terima kasih. Itu jadi di situ saya membayangkan barista itu GR banget gitu loh. Padahal kan orang mesen ya biasa-biasa aja, mesen kopi ya mesen kopi gitu. Tapi dia membayangkan, wah ini yang mesen gadis gitu misalnya, apa supaya suka gimana nih ya, dia pakai mantra, pakai komat kamit, pakai kedip-kedip segala macam lah tingkah lakunya gitu. Nah, itu sebetulnya kan rasa GR saja yang sebetulnya percuma atau remeh-temeh gitu. Tapi itu bisa menjadi puisi ketika itu dihayati, direnung atau dipakailah untuk kita menulis gitu, Mbak Diah. Contohnya. Oke, baik Pak. Benar. Saya sepakat benar. Ya, itu memang pengalaman pribadi kebanyakan tunanetra, dan mungkin zaman sekarang bilangnya baperan ya Pak ya. Baperan. Ya, kalau zaman dulu GR suka baperan. Oke, benar. Apalagi tunanetra yang sangat sensitif dengan perasaan harusnya bisa menjadikan kekuatan ya dalam sebuah tulisan dan mengekspresikan
mengekspresikan pemikirannya dalam sebuah tulisan, baik itu puisi maupun tulisan fiksi dan non-fiksi. Oke, baiklah. Akhirnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada peserta lainnya. Yang mau bertanya, sesi pertama saya buka untuk 3 pertanyaan. Mohon sebutkan nama dan asal domisilinya, dan silakan diaktifkan mikrofonnya kepada teman-teman peserta semuanya yang ingin bertanya kepada Pak Irwan. Ada yang peserta? Baik. Belum ada? Ya mungkin saya Mbak Diah. Ya, boleh silakan dengan siapa dan asalnya? Saya Tri Umaryadi, domisili di Tangerang, asli Jogja, gitu Mbak. Oke. Baik, silakan kepada Mas Tri Umardi untuk bertanya Ya. kepada Bapak. Ya sebelum saya ke pertanyaan, izinkan saya mengungkapkan kekaguman saya kepada beliau, guru saya, senior saya, Bapak Irwandi. Kita berjumpa lagi di sini, Pak. Terima kasih Mas Tri. Dan rasanya tadi ketika saya mendengarkan Bapak membacakan puisi, saya jadi teringat Arya Dwi Pangga ketika menjadi pendekar sayur berdarah gitu, Pak. Mirip sekali gitu. Ya, Bapak, memang selama ini yang saya ketahui dari teman-teman tunanetra itu memang dari karya-karya tulisan atau buku yang dihasilkan itu rata-rata adalah merupakan biografi kehidupannya gitu ya Pak, yang menceritakan ketunanetraannya dari kecil, kemudian sehingga dia menjadi sosok mereka yang sekarang gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa saya beberapa kali mencoba untuk menulis buku, tapi selalu berhenti di tengah jalan gitu Pak, karena di situ yang pertama saya mengalami kendala untuk mengawali, Pak. Untuk mengawali itu sangat sulit sekali. Terus kemudian untuk yang kedua kesulitan saya adalah selain mengawali itu sulit, itu saya tidak percaya diri terhadap bahasa yang saya tuliskan, karena ketika mungkin saya sudah mendapatkan sekian halaman kemudian saya baca lagi itu saya kok ini feel saya hilang gitu Pak, feel saya hilang, terus kemudian sehingga saya nggak percaya diri untuk meneruskan tulisan itu gitu ya. Nah, itu kira-kira trik yang bisa menjadikan solusi seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita perlu memegang aliran dalam penulisan, misalkan ketika Pak Irwandi mungkin di situ adalah tulisan-tulisannya berupa sastra, apakah harus sastra ataukah tidak menutup kemungkinan di lain kesempatan gitu Pak Irwandi akan menerbitkan buku-buku yang di lain sastra, misalkan tentang apa namanya hipnosis atau apa yang mungkin selama ini Pak Irwandi juga bidangi kan gitu. Gitu. Mungkin sementara dua itu karena tadi pertanyaan selanjutnya juga saya hilang Pak. Tersalah karena kagum terhadap puisi yang Bapak bacakan tadi. Mungkin untuk sementara itu Pak, sebelum ke penanya yang lain gitu. Terima kasih Mbak Diah dan Bapak Irwandi. Baik, terima kasih kepada Mas Tri Umardi. Untuk Bapak langsung dijawab atau kita buka dulu pertanyaan? Bisa langsung jawab ya. Oke. Ya, silakan Bapak. Ya, Mas Tri ini sebenarnya waktu saya bersama-sama dosen di UIN Suka membuka pusat layanan disabilitas, Mas ini jadi mahasiswa dulu kalau saya tidak salah ya. Oke. Jadi triknya gini Mas Tri, Anda harus cari pengungkit ya, leverage. Jadi orang yang bisa membawa itu ke penerbit gitu loh. Satu. Yang kedua, sampaikan tulisan-tulisan Anda ini kepada orang yang mendukung Anda, jangan yang mengkritik gitu.
Kalau awal-awal ya, kecuali udah kayak saya gini, udah 7 buku, ya, it's okay, dikritik malah senang gitu. Tapi kalau awal-awal sebaiknya jangan. Sebaiknya menurut saya cari teman-teman yang mendukung. Jadi ini tulisan gue, baca dong gitu loh. Cari yang memang dia tahu, Mas Tri tahu kalau dia ngomong pasti dia dukung Anda gitu. Jadi apapun gitu. Nah itu akan membuat kita lebih bersemangat gitu. Dia akan mendorong, tulis lagi gitu. Walaupun sebetulnya jelek memang gitu. Tapi tidak apa-apa. Jangan khawatir Mas Tri, karena nanti ada editor gitu. Editor itulah yang akan mengutak-ngatik tulisan kita menjadi layak baca, menjadi enak untuk dibaca gitu. Jadi kita nggak usah khawatir tentang tulisan kita bagaimana itu. Jadi dua itu, cari leverage, cari orang yang bisa mengungkit itu. Saran saya bisa saja ketua IGTI kan bisa saja. Konsepnya Anda kasih dia, ini bisa nggak? Saya yakin dia akan menolak gitu. Misalnya salah satunya begitu. Atau rekanan IGTI yang memang penulis di sana gitu, saya tidak tahu gitu. Nah, kebetulan saya punya Mas FX Rudi Gunawan gitu. Jadi itu bisa menjadi leverage, menjadi pengungkit saya untuk naik ke atas gitu. Dengan begitu saya akan banyak dikenal orang-orang lain di sana gitu. Jadi pada suatu hari begini Mas Tri, saya ceritakan sedikit supaya ini bisa menjadi pengalaman yang indah ya. Saya bukan siapa-siapa, saya belum menulis buku. Tapi oleh FX Rudi Gunawan ini, saya didudukkan dalam satu forum sama orang-orang seperti AS Laksana, kemudian ada di situ Lanfang, ada Linda Kristanti, pokoknya orang-orang memang orang-orang nomor satu di atas sana lah ya, yang penulis-penulis hebat itu gitu loh. Nah, di situ ada nyempil Irwan Di Kustanto gitu. Kalau waktu itu saya pulang gitu, maka selesailah gitu. Tapi saya duduk dan tetap saja saya ikut dalam tulisan mereka. Jadi 10 orang menulis itu saya ikut. Dan karena dipaksa sedemikian rupa, maka idenya akan jadi keluar gitu. Nah itu jadi Mas Tri perlu orang-orang seperti itu, perlu orang-orang yang memang mendukung dan memaksa Mas Tri gitu. Jangan cari orang yang ini nggak layak Mas Tri gitu, ya sudah selesai, bubar itu nanti. Gitu. Nah, itu saran saya Mas Tri yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua apa tadi saya Mbak Dia? Alirannya, jadi maksudnya mungkin lebih ke stylenya, fashionnya. Jadi kalau tulisan itu. Oke. Ya baik. Jadi memang karena saya memang menyelami dunia kopi, dunia sastra, dan dunia hipnoterapi ya, dunia terapi ya. Dan buku yang nanti selanjutnya ini, saya juga nggak tinggal diam. Saya masih menantang diri saya, Mas Tri gitu. Kan buku-buku ini semua saya menggunakan leverage ya, menggunakan orang yang memang mendukung saya. Jadi 7 buku ini mungkin saja gampang diterbitkan gitu ya. Tetapi bagaimana kalau saya misalnya menulis di penerbit yang memang komersial, yang memang tulisan kita dikurasi. Nah ini saya ingin mencoba pertama itu ya, untuk melihat diri saya apakah saya punya kemampuan itu. Kedua, karena saya punya perspektif healing, punya perspektif terapi, maka mungkin buku selanjutnya tetap di sastra, Mas Tri, tetapi berbau terapi gitu. Jadi nanti kalau orang yang menulis atau yang membaca puisi-puisi saya, dia akan merasa apa ya? Setelah membaca puisi itu dia akan merasa tenang gitu, akan merasa lebih rileks, akan merasa lebih terbantu lah sisi mentalnya gitu. Jadi ada kalimat-kalimat terapisnya gitu, terapeutiknya. Nah sekarang saya sedang mencari buku-buku yang ada kalimat-kalimat terapeutik itu untuk menjadi referensi saya nanti membuat puisi di masa depan. Gitu Mas Ri. Jadi tidak menutup kemungkinan menulis hal-hal lain gitu ya. Memang sekarang ini kebanyakan teman-teman tunanetra masih menulis biografi mereka, itu tidak ada masalah. Tapi saya inginkan ya buku kedua, buku ketiga, buku keempat dan selanjutnya gitu. Jangan mentok di buku pertama. Oke, Mbak Diah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak. Ya, Oke, Mas Riu, Mas Umardi, mungkin sudah puas dengan jawaban Bapak. Mungkin ada peserta lainnya? Halo Mbak. Yang bertanya? Halo Mbak, dari Kendari Mbak. Saya di Kendari. Silakan, atas nama siapa Mas? Andi Rifai. Andi, oke Mas Andi dari Kendari, jauh sekali. Oke, silakan Mas Andi untuk membuat pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Irwan. Ya, selamat sore.
Alhamdulillah bagus sekali. Saya biasa baca-baca buku-buku di Mitra Netra kayak majalah Gema Braille itu saya alhamdulillah sering dikirimkan dan pernah saya dapat tentang kalau tidak salah pernah saya dapat baca tentang kopi itu sendiri. Tapi bukan itu yang saya mau tanyakan. Yang saya mau tanyakan ini kenapa Mas Irwan tidak buatkan juga bukunya dicetak dalam huruf Braille supaya penyandang tunanetra juga yang lainnya bisa ikut membaca hasil karya Pak Irwan. Karena Siap. kalau kita mau beli buku-buku yang awas, otomatis kita harus ada alat bantu ataupun pakai pembaca. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kalau ke depannya nanti bisa dibuat dalam bentuk tulisan Braille juga, supaya kita juga bisa akses. Walaupun itu harus kita beli, insya Allah kita akan beli karena kalau bukunya memang bagus kita pasti tertarik. Nah, yang Siap, kedua Kang bagaimana Di. cara Oke. yang kedua bagaimana cara memesan bukunya ini? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, itu pertanyaannya sekaligus saran ya, mengapa buku Meditasi Kopi ini tidak dicetak dalam Braille dan bagaimana cara memesan buku tersebut. Bapak, silakan. Yang kedua dulu, untuk pemesan buku yang sedang dicetak 200 ini terbatas sekali ya, hanya 200 ya. Jadi ini bukunya hardcover, hardcover ya. Jadi ada 3 buku, Meditasi Kopi, Gelang Ilalang, dan Dari Syair Mataku. Ya bisa langsung ke WA saya nanti bisa. Nah, pertanyaan pertama dibraillekan ini memang dalam rencana ini akan dibraillekan. Jadi nanti Mas Andi bisa hubungi Mitra Netra Jakarta kalau buku ini sudah jadi. Dia ada 3 versi di Mitra Netra, nanti akan masuk ke e-books-nya, ke internet, kemudian ada braille-nya, kemudian ada audionya. Jadi nanti dibacakan oleh Mbak Nuning Purnama audionya. Dan buku-buku saya juga di sana sudah ada, yang 4 itu juga ada audionya, jadi bisa dipesan di sana. Bukan lewat saya, tapi lewat Mitra Netra ya, lewat Mitra Netra Jakarta. Dan itu bisa didengarkan lewat internet sebetulnya gitu. Tapi bagaimana cara dan sebagainya mungkin bisa langsung bertanya pada Mitra Netra. Gitu Mbak Diah, monggo silakan. Terima kasih. Udah lengkap, berarti nanti ada braille-nya, ada audionya. Jadi Bapak, Mas Andi bisa mengakses buku-buku beliau sehingga nanti bisa membaca secara langsung karya-karya beliau. Baik, Mas Andi ada yang mau tanyakan lagi? Kasih. Oke, Itu aja, baik. terima kasih. Terima kasih. Penanya berikutnya. Ayo silakan yang ingin bertanya. Kami akan memberikan door prize bagi pertanyaan yang terbaik. Maka teman-teman semua di sini silakan jika ingin bertanya kepada Bapak selagi beliau masih ada di sini, ngobrol bareng sama kita, berbagi ilmu sama kita, sharing pengalaman. Baik, sambil menunggu ya Pak ya. Bapak tadi bilang kalau Bapak pernah di Winsunan Kalijaga ya Pak, di Jakarta. Pak Irwan? Oke, saya kuliah di Ciputat, Jakarta. Suka saya mendirikan sama-sama dosen sana itu Pusat Layanan Disabilitas, PLD. Oh, Pusat PSLD, oke. Makanya baik, kayak pernah dengar nama Bapak. Kayaknya memang saya alumni dari Winsunan Kalijaga, Pak, di Jakarta. Iya, makanya saya kayak pernah dengar nama Bapak, tapi di mana gitu ya. Maaf sebelumnya ya Pak ya. Tapi saya 2010 kok Pak. Saya angkatan 2010 Winsunan Kalijaga. Baik, ada teman-teman yang mau bertanya? Belum ada? Bagi peserta lainnya? Ada door prize-nya loh. Ini menarik sekali, yang pasti bukan candlelight dinner sama saya. Tapi ada door prize dari IGTI kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan yang terbaik. Belum ada. Baik, saya ingin bertanya lagi nih pada Bapak. Ini saya agak kepo-kepo dikit ya Pak ya, nggak apa-apa? Monggo, silakan. Oke, di sini Pak, kan tadi Bapak bilang atau Mas Triu Mardi bilang kebanyakan tunanetra ini menulis sesuatu yang riwayat kehidupannya yang dijadikan buku. Nah, maksud saya di sini, apakah kita menjadi penulis yang amatir ini memang harus menulis apa yang kita pikirkan atau menulis sesuatu yang bahasanya komersial, yang kira-kira ini menjual nggak sih? Nah, jadi
Apakah memang harus ya udah apa adanya ditulis walaupun itu menjual atau enggak, yang penting saya buat dulu jadi dulu terus membuatnya sesuai dengan prosedur yang Bapak bilang tadi, atau memang kayak saya harus mendesain nih kayak mana bacaan-bacaan yang tren di zaman sekarang sehingga buku saya itu menarik untuk dibaca oleh pembaca lainnya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, orientasi itu sangat tergantung pada individu masing-masing ya. Kebutuhannya apa begitu. Kalau memang dia ingin menekuni sebagai profesinya sebagai penulis, ya tentu saja saran saya masuk ke dunia komersialnya gitu. Jadi memang buku ini ditujukan untuk dijual, memang untuk supaya oplahnya atau laku di pasaran gitu. Tapi kalau memang kebutuhannya tidak sampai di sana untuk kebutuhan pendidikan atau untuk kebutuhan memang senang-senang saja hobi, ya tidak ada masalah buku dijual atau tidak dijual gitu. Tapi semua orang ketika membuat buku tujuannya kan memang ingin dibaca banyak orang gitu. Karena dia ingin meninggalkan sesuatu di sana. Entah nilai-nilai yang dia, prinsip-prinsip hidup yang dia pakai atau yang dia ingin anak cucu nanti di depan seperti dia dan sebagainya. Pasti ada sesuatu yang ingin dia tinggalkan di buku itu. Begitu kan dia. Jadi itu pasti akan membuat dia inginnya sih sebetulnya buku itu dipasarkan lebih luas. Gitu. Nah oleh sebab itu saya kira ya tadi mesti cari orang yang bisa membawa kita ke arah sana. Gitu. Karena mungkin kalau kita sendiri nggak bisa lah gitu. Tapi saya kira kalau teman-teman sudah bersatu di IGTI, saya kira sangat mudah dan sangat tidak ada kesulitan sama sekali gitu. Tinggal teman-teman IGTI misalnya contohnya ya, undang saja misalnya satu penerbit mana suruh melatih kita di IGTI misalnya, dan kumpulan buku teman-teman pasti mereka mau terbitkan. Karena mereka sudah punya semacam operasional prosedur lah gitu untuk bahwa buku ini laku atau tidak. Mereka harus sangat tahu gitu. Gitu sih Mbak Dia. Baik, wah bagus sekali. Ini menarik sekali sebenarnya pengalaman Bapak sehingga sedikit memotivasi saya secara pribadi untuk ini kayaknya memang harus nulis deh. Memang karena memang kemarin saya memang pengen jadi penulis tapi tadi terhambat unsur M ya, malas sebenarnya ya. Oke, baik bagi peserta lainnya silakan untuk bertanya kepada Bapak Irwan. Halo Mbak Dia, boleh Boleh. saya Mbak bertanya? Fauzi ya. Oke, silakan Mbak Fauzi bertanya untuk kepada Bapak Irwan, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya terlebih dahulu ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan. Materinya sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Yang ingin saya tanyakan, saya ini suka menulis. Enggak apa-apa ya, saya cerita dulu. Ya, silakan Mbak. Saya suka menulis, tapi tulisan saya selalu stuck di tengah jalan. Bahkan dari kecil saya sudah suka menulis. Waktu SMP itu saya suka menulis. Mungkin bisa dibilang kita bersambung lah. Bahkan saya jadikan mata pencaharian. Saya menulis cerpen, kemudian bawa ke teman-teman kelas, teman-teman sekolah, kemudian mereka baca. Dan selalu cerita saya itu tidak selesai. Baru saya mulai buku baru lagi, cerita baru lagi karena selalu kehabisan ide di tengah jalan. Kadang juga saya menulis, kemudian setelah saya baca ulang sudah panjang, sudah berhalaman, sudah banyak halamannya. Saya ingin merubah seluruh cerita. Kadang saya mengulang dari awal karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana tips dari Bapak Irwan agar saya semangat untuk dan saya, kemudian bagaimana cara saya untuk tetap melanjutkan tulisan yang sudah saya buat. Ya, mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Fauzi. Bapak mendengar suara Mbak Fauzi tadi? Ya, oke, paham saya. Oke, baik, silakan Pak. Gini Mbak Fauzi ya, jadi seperti saya juga mengalaminya sama. Saya kalau baca tulisan saya ke belakang lagi,
saya mengakui gitu, tulisannya sebenarnya harus disempurnakan nih, ini kurang baik gitu. Dan itu saya alami juga gitu. Tapi toh saya menulis dan menerbitkan gitu. Saya tidak peduli bahwa itu akan terkesan baik atau tidak gitu. Jangan disangka itu penilaian kita loh Mbak Fauzi. Di luar sana orang yang menilai itu juga punya kriteria dan macam-macam gitu. Sehingga ya tadi saya bilang, ketika kita menemukan sesuatu atau seorang yang memang mengagumi tulisan kita, nah itu kita pakai untuk jangkar, untuk memotivasi diri kita sendiri. Ketika tulisan saya yang pertama, Mbak Diah ya, terus terang aja, buku saya yang pertama tuh Angin Berbisik, isinya rayuan gombal itu. Tapi itu memang bukan saya menulis untuk dibukukan waktu itu, karena itu menulis untuk rayu istri saya. Jadi itu adanya di buku harian istri saya, dikumpulin lagi jadi tulisan gitu loh. Dan tidak ada masalah gitu. Dan ketika itu diajukan, ditulis, diterbitkan, ketika dibaca Bu Melani Budianta, Profesor UI gitu, dia malah menelaah jauh sekali gitu yang saya tidak tahu gitu loh. Oh ini ada sinestesianya, ada macam-macamnya gitu, ada jadi nilai sastranya tinggi gitu. Padahal itu tulisan saya, kalau saya baca sekarang malu saya. Ini kan untuk ngerayu istri saya, kenapa jadi tulisan, jadi puisi gitu loh. Nah seperti itulah. Jadi Fauzi nggak usah khawatir, tulis-tulis saja, terbit-terbit aja. Nanti kalau ada perbaikan, malah kita bisa bikin trilogi gitu. Kita kata, misalnya buku 1 nih ya, kita anggap jelek. Oh itu kemarin tuh mimpinya si Diah misalnya. Lalu tokoh nomor 2 ini Diah kita masukkan lagi ke dalam dunia nyatanya gitu. Di buku kedua. Jadi kita perbaiki lagi. Nanti di buku ketiga juga begitu, nggak ada masalah. Itu bisa-bisa kita aja sebetulnya. Yang mengatakan jelek atau tidak, itu kita sendiri kadang-kadang. Kita menghakimi diri kita sendiri. Padahal di luar sana orang mengagumi kita. Gitu. Dan kita tak mendengarkannya. Jadi ambillah kekaguman orang itu sebagai motivasi kita. Gitu. Dari ribuan jutaan miliaran orang di dunia ini, satu saja orang yang mengagumi kita, itu kita pakai. Gitu. Jadi saya misalnya, puisi saya dibacakan, cuma namanya agak beda sedikit ya, namanya Rieke Diah Pitaloka. Nah dibacakan oleh Rieke Diah Pitaloka di Gedung Kesenian Jakarta. Ya itu saya pakai untuk terus memotivasi saya. Oh Rieke Diah aja mau baca puisi saya, gitu kan. Selanjutnya siapa lagi nih yang mau baca puisi saya? Pernah puisi saya dibaca oleh Corlenia Agatha. Jadi ini artis-artis masa lalu ya, artis zaman dulu mungkin teman-teman nggak kenal. Jadi, nah seperti itu kita pakai untuk mengungkit perasaan-perasaan kita menjadi lebih percaya diri. Gitu. Jadi saran saya, Mbak Fauzi, ya sudah terbitkan saja. Nanti soal perbaikan itu biar tadi saya bilang kan ada editor, ada lain-lainnya, serahkan pada mereka gitu. Saya kira itu Mbak Diah. Oh, baik, terima kasih Mbak Fauzi. Bagaimana jawab dari Pak Irwan? Sudah puas? Cukup memuaskan? Iya, terima kasih. Benar ya, Pak Fauzi? Ya, oke. Sebenarnya penyakit Mbak Fauzi sama seperti saya tadi, terhenti di jalan atau di tepian jalan sebenarnya ya. Tulisannya banyak, tapi nggak pernah selesai, terus akhirnya nggak pernah diterbitin, dan akhirnya cuma numpuk aja di komputer, file-file kita. Jadi nggak bisa tinggal dibaca. ini Mbak Dia, tinggal mencari orang yang memetik. Kalau bunga di tepian jalan kan ada yang memetik. Nah itu Pak masalahnya. Ya tinggal cari di sayembarain Pak ya di media sosial. Nah, ini saja saya minta tolong kepada teman-teman, siapa yang mau bertanya, belum ada yang bersedia. Ayo, ada lagi yang mau bertanya, saya buka sesi berikutnya pada Itu teman-teman. akun Ahimsa, Mbak Diah mau bertanya. Bagaimana? Ahimsa. Akun atas nama Ahimsa. Akun Ahimsa, kenapa? Oh, mau bertanya? Mbak Diah, tadi ini ada yang lebih dulu dari saya, Pak Sugi. Saya tadi mau bertanya. Silakan Mbak, suaranya putus-putus kalau di saya. Bagaimana Mbak? Silakan. Iya, tadi kayaknya ada yang lebih dulu dari saya angkat tangan, Pak Sugi, kalau nggak salah. Oh ya udah, yang mana dulu terserah. Mbak, yang ini sudah bersuara Mbak Ahimsa ya? Oh iya, siap. Ya udah, silakan Mbak. Ya, silakan. Oh iya, izin ya Mbak, Pak Irwan juga. Ini karena forumnya, forum para pendidik, dan Pak Irwan juga, punya pengalaman banyak dengan penulisan puisi.
saya ingin menanyakan terkait ini. Sebetulnya kekuatan puisi khususnya dalam mendidik entah karakter atau apa namanya ya karakter khususnya ya pribadi seorang manusia itu seperti apa sih Pak Irwan gitu. Itu mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita juga begitu ya, untuk bagaimana kemudian membuat kepenulisan puisi menjadi lebih berdampak dan bermakna lagi begitu. Itu aja Mbak Diah dan Pak Irwan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak. Himsa ya. Mbak Bapak Dia tadi bertanya, diulang apa Mbak Dia karakter apa tadi yang ditanyakan? ditanya begini, bagaimana membuat tulisan yang bisa berdampak secara misalnya apa mendidik, memberikan motivasi kayak gitu. Jadi membuat tulisan yang bagaimana memberi inspirasi sebenarnya bukan hanya sekedar tulisan tapi berdampak pada pembacanya. Intinya seperti itu. Oke. Ya, itu memang kalau saya sejak awal itu memang belum terjadi ya. Buku-buku awal saya hanya ingin bahwa saya ingin meninggalkan warisan saja gitu. Ada tulisan yang orang membaca indah gitu. Soal ada nilai atau tidak nilai saya tidak ada masalah. Jadi buku puisi dianggap orang indah kan kadang-kadang ada iramanya ya, ada ritmenya gitu kan dia ya kalau puisi kan. Nah, itu enak didengar begitu. Itu aja awalnya saya begitu. Yang kedua, jadi saya di dalam buku misalnya buku selanjutnya itu agak maksain gitu. Harus ada AB-AB-nya gitu. Kayak pantun gitu loh. Jadi kadang-kadang kepaksa cari kata-katanya yang harus A, B, A, B gitu. Mungkin teman-teman agak paham ya di sini ya, yang biasa nulis puisi. Nah itu saya agak tertekan tuh di situ. Nah setelah lama-lama ke sini, saya merenungi lagi apa sih saya ingin menulis apa sih puisi ini gitu. Nah dalam buku selanjutnya yang terakhir ini Meditasi Kopi ini barulah saya memasukkan unsur-unsur nilai hidup. Saya tidak lagi mempedulikan AB-AB-nya, kadang-kadang nabrak saya. Demi ada nilai hidup yang ingin saya sampaikan gitu. Misalnya saya bilang tadi kan, si kopi menyindir manusia. Banyakan manusia ini banyak ngeluh saja gitu. Kalau kami kan tadi sudah saya ceritakan sampai sedemikian rupa kami masih pahit yang dicari gitu. Masih dia pahit yang bisa dinikmati, pahit yang dicari. Jadi kopi itu tetap pada prinsip-prinsipnya, nggak apa-apa pahit gitu. Tapi saya ini pahit yang dicari, pahit yang bisa dinikmati gitu. Nah, manusia tidak seperti saya, cobalah belajar dari saya, kira-kira gitu. Nah, ada nilai-nilai karakter-karakter yang juga saya masukkan di dalam kopi itu di situ. Misalnya kopi itu menjadi hidup. Contohnya gini ya, agak lucu nih. Yang ini agak lucu Mbak Dia. Ya. Kalau Mbak Dia peminum kopi misalnya, kopi itu kan ada rasa masam, ada rasa pahit, ada rasa buah-buahan ya. Jadi benar. Ceritanya ada 3 cangkir kopi sedang di kedai gitu, ada 3 orang meminumnya. Lalu si kata kopi, kita ini pahit yang dicari ya gitu. Kata yang si peminumnya setelah diseruput, ini rasanya rasa apel kayak nanas ya gitu. Kata yang kedua nih, dia seruput kopi, enggak kok, ini rasa pisang gitu. Yang ketiga, oh bukan, ini rasa rempah-rempah nih, ada coklatnya gitu. Nah akhirnya 3 kopi yang dicangkir itu bilang, waduh kita salah tempat ya, kita tadinya mau bermeditasi di laut dalam, ternyata ini ada di kebun-kebun buah-buahan ya gitu. Nah gitu, jadi puisi-puisi kayak gitu saya ambil, saya pakai, sederhana, lucu, dan tapi punya makna gitu. Kalau direnungi lagi, dia punya makna yang dalam sebetulnya gitu. Kira-kira gitulah Mbak Dia. Baik, terima kasih Bapak. Masya Allah, materinya benar-benar sangat menginspirasi. Intinya tuh dalam banget puisi Bapak yang tadi sampaikan. Saya sampai kagum sama Bapak, merinding ya. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Baik, mungkin saya akan memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Sebelum Bapak memberikan closing statement, saya akan menyimpulkan materi kita tentang bedah buku dan bagaimana proses pembuatan buku dari awal hingga proses penerbitan. Oke, di dalam buku Meditasi Kopi yang dikarang oleh Bapak Irwan, di sini akan memiliki beberapa value yang sesuai dengan inklusivitas disabilitas. Salah satunya yaitu 4 diantaranya adalah penerimaan, penghargaan, perlindungan, dan kesetaraan. Dan
Di sini beliau mengemasnya dalam beberapa puisi, sehingga kita bisa memaknai secara dalam bagaimana bentuk inklusivitas disabilitas di kalangan masyarakat. Dan ada beberapa trik untuk memproses dari pembuatan buku hingga penerbitan. Yang pertama yang pastinya ada tulisannya dulu dong. Ada tulisannya, lalu keduanya untuk siap diedit atau dilihat pada editornya, memiliki editor yang tepat, dan memiliki pengantar sehingga buku kita bisa layak untuk dipublish. Dan di sini kita bisa meminta kepada ahli dalam mendesain cover buku kita, dan kita yang paling tadi kata Bapak bilang agak rumit dan sulit mendapatkan ISBN atau International Standard Book Number. Dan setelah kita memiliki ISBN, kita cetak dan kita launching. Nah, launching ini otomatis kita membutuhkan koneksi yang banyak dan kita harus mempromosiin buku kita dengan pede gitu ya, dengan yakin bahwa buku kita memang layak untuk dibaca. Baik, Bapak, saya berikan kesempatan Bapak untuk closing statement-nya sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Bapak. Baik, untuk memberikan rasa hormat kepada teman-teman Ikatan Guru Tunanetra Inklusi dan semua hadirin, saya tutup dengan sebuah puisi saja supaya lebih greget gitu ya. Judulnya Jawabku. Jawabku, Irwan Dwi Kustanto. Dalam hatimu mungkin engkau pernah bertanya padaku, apa yang paling kau takutkan dari buta? Jawabku, yang paling aku takutkan dari kebutaan bukannya gulita, tapi pikiran yang terpenjara, moral yang nista, hidup yang sekedar hanya hidup tak berguna. Yang paling kutakutkan dari kebutaanku bukan gelap, saudara, tapi terang yang tak pernah bicara. Suara, cahaya yang tak pernah bersuara. Dan hidup yang sia-sia tak bermakna. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam hangat dari Yogyakarta. Salam hormat dan salut buat Ikatan Guru Tunanetra Inklusi. Baik, terima kasih Bapak. Masya Allah, puisinya keren sekali, bagus nih. Memang kayaknya harus saya baca nih buku Bapak ya. Oke, untuk tadi saya bilang ada door prize-nya. Mungkin saya akan memilih penanya terakhir saja. Mbak Ahim saya. Nanti panitia akan memberikan voucher pulsa kepada Mbak sebagai apresiasi kami kepada Mbak dan teman-teman semuanya yang telah mengikuti acara diskusi ini. Terima kasih kepada Bapak. Saya memberikan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada Bapak dan semua hadirin semuanya dalam mengikuti dan antusias dalam mengikuti diskusi ini. Saya Diah Witasoka mohon izin untuk pamit dan saya kembalikan serahkan kepada MC kita Mbak Fauzia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara kita pada siang hari ini dan juga terima kasih kepada Bapak Irwan Dwi Kustanto selaku narasumber kita pada siang hari ini yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Semoga materi tadi menjadi langkah awal bagi kita semua untuk menjadi seorang penulis. Ya, dan mungkin yang tulisannya masih ada, belum dilanjut sebagai awal untuk bersemangat lagi untuk melanjutkan tulisannya sampai ke penerbit, percetakan, dan dibaca oleh banyak orang. Baik, Bapak Ibu peserta, teman-teman peserta yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui dan tak terasa kita sudah tiba pada penghujung acara. Saya selaku MC segenap petugas penyelenggara acara ini. Terima kasih kehadirannya, semangatnya untuk mengikuti kegiatan ini dan juga mohon maaf
Jika ada yang kurang berkenan, akhir kata saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.